Kata-kata mutiara Bapak Joko Widodo, Presiden Indonesia ke-7. Tanpa perdamaian, tidak akan ada kesejahteraan. Tanpa kesejahteraan, perdamaian tidak akan lestari. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Kita harus sama-sama menjaga KPK. Saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia artinya kita harus menjadi yang terdepan pula dalam pengelolaan. Apakah saya harus cek satu-satu? Berarti enggak usah ada administrator lain dong, kalau presiden masih ngecekin satu-satu. Jangan ada lagi pihak yang memanas-manasi proses pemilihan kepala daerah sehingga timbul keresahan di masyarakat, yang rugi nanti rakyat sendiri. Menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia artinya kita harus menjadi yang terdepan pula dalam pengelolaan. Jangan lagi berburuk sangka terhadap saudara-saudara kita, saling menjelek-jelekan antar saudara-saudara kita, saling mencemooh di antara kita sebagai bangsa, berprasangka buruk satu sama lain, saling mencela dan saling memfitnah di antara kita. Yang optimis pasti akan menang. Jangan berhenti sebelum lelah. Jangan sampai kita lupa nikmatnya kerukunan, karena kita selama ini selalu rukun. Keindahan alam Raja Ampat yang selalu memanggil-manggil untuk kembali. Mulailah sebuah perjalanan dengan tujuan akhir yang jelas. Tidak mungkin kita menjadi negara yang kompetitif ketika biaya logistik kita mahal. Tidak mungkin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, menjadi negara yang kompetitif, menjadi poros maritim dunia, bangsa yang berdaulat di bidang pangan, kalau infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, bendungan dan irigasi, dan sebagainya tidak memadai. Masa depan terbentang di hadapan kita sebagai kesempatan dan tantangan. Kita akan tetap melaju di dunia yang kian cepat berubah. Demi tetap berkibarnya sang merah putih, para pahlawan telah mengorbankan nyawa. Kami wakafkan hidup ini untuk Indonesia yang maju dan sejahtera. Untuk menjadi negara maju, Indonesia tidak boleh lagi hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Jangan ada lagi pihak yang memanas-manasi proses pemilihan kepala daerah sehingga timbul keresahan di masyarakat, yang rugi nanti rakyat sendiri. Kita harus bekerja keras agar kartu Indonesia Sehat diterima merata di seluruh Indonesia. Kesehatan itu sangat penting. Butuh keberanian mencabut kumis harimau. Atas nama cinta, betapa sebetulnya saya ingin memeluk saudara-saudara semua dalam sebuah pelukan satu Indonesia. Kita semua sama, kita ingin membawa negara kita, Indonesia ini, ke gerbang kemajuan, membawa negara berkembang ini menjadi negara maju. Kalau perbatasan tidak dibangun, kita jadi minder. Sekarang tidak boleh minder lagi, kita sudah lebih baik. Tidak mungkin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju kalau rumah-rumah rakyat kita di seluruh pelosok Nusantara tidak menikmati aliran listrik. Agama dan negara itu beriringan, tidak bertentangan. Negara memberikan perlindungan dalam berkeyakinan, dan agama memberikan panduan ilahiyah dalam berperilaku dan bermasyarakat.
Hal yang paling membahagiakan adalah keluarga. Sayangi keluarga apapun perbedaannya. Otak sebagai sumber pikiran harus selalu terkoneksi dengan hati-hati yang bersih dan pikiran yang jernih akan hasilkan ide-ide besar yang mampu mengubah kehidupan. 30 Dalam setiap helaan napas diplomasi Indonesia, ada keberpihakan terhadap Palestina. Demokrasi adalah mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya. Tol Trans Jawa adalah jalur angkutan orang dan logistik yang membuat mudik jadi asyik. Kalau kita tidak pernah turun ke bawah, tidak bersentuhan kulit dengan rakyat, bagaimana kita bisa merasakan keluhan rakyat? Dana yang mengalir semakin besar ke daerah, ke desa, seharusnya bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas dan mengentaskan kemiskinan. Pembajakan yang terus-menerus sudah lama, pemain besar yang harus diselesaikan, bukan yang jualan di trotoar. Mari gotong royong dan terus fokus bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan dan menurunkan angka kemiskinan. Kita tidak boleh berhenti bekerja untuk menghadirkan Pancasila. Untuk jadi maju memang banyak hambatan. Kecewa semenit 2 menit boleh, tetapi setelah itu harus bangkit lagi. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi, jangan mudah menyerah. Menjaga sumber daya laut menjadi prioritas utama pemerintah agar kekayaan laut Indonesia dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tak ada kompromi bagi kapal-kapal asing yang datang menjarah ikan-ikan di laut kita tangkap dan tenggelamkan. Tidak mungkin kita menjadi poros maritim dunia kalau kita tidak mempunyai pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tempat bersandar kapal-kapal besar yang mengangkut produk-produk kita. Perempuan berdaya, Indonesia jaya. Tidak akan mungkin menjadi bangsa yang berdaulat di bidang pangan kalau jumlah bendungan dan saluran irigasi yang mengairi lahan-lahan pertanian kita di seluruh penjurutan air sangat terbatas. Untuk para petani, para nelayan, para buruh, untuk para guru, dokter, pegawai negeri, TNI, Polri, seniman, pekerja kreatif, pengusaha kecil menengah, besar, baik anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus pastikan hidup kita lebih baik dari hari ini. Penyebaran berita bohong dapat menyebabkan perpecahan bangsa. Jadi, ya hati-hati, entah motifnya ekonomi, motif politik tidak boleh seperti itu. Tanpa infrastruktur, jangan mimpi negara ini bisa bersaing. Setiap regulasi adalah pisau bermata dua, bisa jadi objek transaksi dan korupsi. Pangkas regulasi yang membebani masyarakat. Dengan kerja keras, terampil dan produktif, kita harus memastikan bahwa hidup kita hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Melihat dengan mata kita, mendengar dengan telinga kita, berbicara dengan suara kita. Pemimpin rakyat lahir dari rakyat. Kita harus jaga kerukunan antarumat beragama. Kita adalah saudara, satu bangsa, satu tanah air. Saya hanyalah semut yang harus melawan gajah-gajah yang punya segalanya. Bersama menyongsong kemajuan dengan optimisme dan tekad untuk berubah. Untuk perempuan-perempuan Indonesia, para ibu bangsa, mari terus menggelorakan semangat juang Ibu Kartini. Semangat juang untuk membangun keluarga,
masyarakat, bangsa, dan memajukan generasi penerus. Kampanye hitam itu harus kita hilangkan dari proses-proses demokrasi kita. Tidak ada tempat bagi mereka yang tidak mampu bertoleransi di negara kita, Indonesia, apalagi dengan cara-cara kekerasan. Dari baju tutu dari Sulawesi Selatan, ule balang dari Aceh, ulos dari Batak, teluk belang dari Melayu, sampai baju Betawi, sudah saya kenakan di berbagai kesempatan. Mengenali dan memakai berbagai busana adat itu, saya semakin bangga akan kebesaran dan keragaman Indonesia. 5, 7, atau 10%. Bukan itu saja masalahnya, ekonomi itu tidak sekadar bertumbuh. Kebijakan apapun itu selalu perlu waktu untuk pembelajaran, tapi arahnya jelas. Hukum jangan sampai bisa diperjualbelikan, jangan diperdagangkan. Pembangunan infrastruktur adalah masalah pemerataan dan keadilan. Sebagai negara besar dan majemuk, kita punya modal kuat persatuan. Dengan persatuan itulah kita berani menghadapi segala tantangan dan kesulitan, seberat apapun. Kita tidak boleh berhenti bekerja untuk menghadirkan Pancasila. Jangan lupakan bahasa ibu. Pemimpin yang terlahirkan hanyalah mitos, sebab kepemimpinan bagi pemimpin sejati bisa diajarkan dan dibentuk. Bekerja untuk rakyat adalah kampanye yang baik. Kalau kebenaran itu tidak kita lakukan, ya kita akan ragu-ragu terus. Kenapa takut? Pendidikan adalah jalan panjang yang ditempuh sebuah bangsa yang menghadapi tantangan untuk membangun identitas, karakter dan martabatnya. Ternyata, semut tidak selalu kalah dengan gajah. Hanya dengan kebersamaan yang kuat, gandeng tangan yang erat, kita bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Kerja keras tidak boleh berhenti. Tidak mungkin Indonesia menjadi bangsa yang maju bila infrastruktur tidak memadai. Mari kenakan helm, sing-singkan lengan baju, bekerja, bangun infrastruktur yang akan membawa kita menang dalam berkompetisi dengan negara-negara lain. Menghormati guru, seperti menghormati orang tua sendiri, itulah nilai-nilai bangsa Indonesia yang harus kita jaga. Saya tak mungkin berdiri di sini, tak akan menjadi seorang presiden, tanpa didikan mereka. Kebijakan apapun itu, selalu perlu waktu untuk pembelajaran, tapi arahnya jelas. Kita tidak ingin ada penurunan kualitas demokrasi kita. Perjuangan belum berakhir. Kita semua masih mengemban tugas sejarah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang terbebas dari kemiskinan dan menjadi bangsa pemenang.